Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam MET 2819, renungan pagi hari untuk kita semua bagi memulakan hari yang baru ini. Ya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, atas kasih-Mu yang begitu besar, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk memulakan hari baru kami. Berbicaralah kepada kami menerusi firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti intipati daripada firman-Mu yang kami akan bacakan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan memberkati kami dan mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam rancangan di YouTube ini, yaitu Renungan Tuhan di pagi hari. Dan tentu sekali pada kali ini kita bersua kembali dengan ayat renungan yang baru yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11, dan ayat ini berbunyi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat ini sekali lagi terdapat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini ada menyebutkan 5 hal yang penting untuk kita fahami bersama. Pertama, di dalam hal bersukacita. Yang kedua, di dalam usaha untuk hidup sempurna. Dan yang ketiga adalah untuk sehati sepikir. Dan yang keempat adalah hidup dalam damai dan juga pembawa damai kepada dunia. Dan yang terakhir adalah penyataan tentang Allah sumber kasih dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, di dunia ini kita boleh bersedih, kita boleh menangis, dan kita boleh mengharungi banyak penderitaan, dan itu adalah cabaran bagi kita. Tetapi sukacita tetap ada di dalam setiap individu, keluarga, jemaat, dan umat sejagat, sekiranya mereka mempunyai Yesus Kristus di dalam hati mereka. Sebab di dalam bersedih, kita tetap bersukacita sekiranya kita memiliki Kristus. Yang keduanya adalah dalam hidup yang begini macam, banyak masalah dan pencobaan dan banyak kekurangannya. Apakah kita mampu hidup sempurna? Iya, memang tidak. Atas kekuatan kita sebagai manusia, kita tidak akan dapat hidup dengan sempurna. Tetapi sekali lagi, apabila kita berserah kepada Tuhan sehingga kita menyatakan, hidupku bukanlah hidup aku lagi, tetapi Kristuslah yang ada di dalamnya. Artinya kita telah menyerahkan ya kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga mana hidup kita bukan diri kita lagi, dan kita boleh hidup di dalam kesempurnaan oleh kuasa Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan lari daripada community keluarga yang terkecil barangkali, di dalam gereja sebagai jemaat dan sebagai umat Tuhan dalam seluruh dunia. Kita memerlukan satu perkara, yaitu sehati dan sepikir.
Bagaimana kita boleh jadi sehati dan sepikir? Perkataan sehati dan sepikir ini hanya dapat berlaku apabila kita sentiasa mengamalkan dua yang pertama, yaitu bersukacita, berserah kepada Tuhan di dalam segala hal sehingga kita mampu bersukacita di dalam duka lara kita. Kedua, hidup sempurna, bukan hidup kita lagi yang kita hidupi, tetapi kita hidup dipandu oleh Tuhan. Jika kedua ini ada, maka kita akan mudah berkumpul dan berbincang dan menyatakan tujuan dan harapan kita sebagai satu, yaitu sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Dan apabila ini berlaku, maka kehidupan kita berubah. Kita bukan lagi musuh kepada sesiapa. Kita adalah pembawa damai. Kita adalah sumber damai sejahtera. Kitalah yang akan menciptakan suasana damai dimanapun kita berada. Kita akan menjadi pembawa damai kepada orang yang ada di sekeliling kita. Inilah ciri-ciri yang Tuhan perlukan. Sehingga Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Malah kasih Tuhan akan berkelimpahan kepada kita. Dan Tuhan, yaitu Tuhan yang menjadi Tuhan yang puncak kepada damai sejahtera, akan menaungi kita sepanjang hidup kita. Sehingga kita walaupun berada di dalam dunia yang serba bermasalah ini, kita dapat menciptakan ruangan kita dengan suasana surga kecil. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk penyertaan saudara di dalam kebaktian pagi ini. Semoga ini akan membawa perubahan kepada kehidupan saya dan kehidupan saudara dan juga keluarga yang terdekat dengan Anda. Mari kita ambil keputusan pada hari ini untuk mengambil nasihat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 ini. Semoga Tuhan memberkati sampai kita berjumpa lagi.